Assalamualaikum teman-teman Derkat Vlog, apa kabar? Gue doain pasti sehat sekeluarga. Di hari ini terasa spesial banget karena gue bisa kembali lagi ke Flores. Tepatnya gue hari ini ada di Momere. Jadi insya Allah selama 8 hari ke depan, gue dan komunitas JK1 Owners Club akan mengadakan road trip. Kita akan menjelajah dari Flores sampai ke Mandalika. Tujuan utamanya adalah untuk bisa membangkitkan pariwisata di Indonesia dan juga UMKM-nya di berbagai daerah, sambil juga kita melakukan baksos di daerah-daerah yang dilewati tersebut. Nah, ngomongin buat road trip teman-teman, apalagi kalau berkaitan dengan pariwisata, sebenarnya sih sambil juga menstimulasi nggak cuma kita di sini, tapi juga teman-teman semua untuk bisa bangkit atau sadar kembali bahwa di Indonesia ini banyak daerah-daerah pariwisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dan di masa pandemi sekarang, walaupun satu sisi tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan, tapi kalau kita bisa membantu untuk membangkitkan lagi sektor pariwisata, kenapa enggak? Apalagi kalau yang suka otomotif gitu, kita kan sambil road trip, kita sambil melakukan penjelajahan, ya untuk unsur otomotifnya kita juga bisa tersalurkan, kita nyetir, melihat pemandangan indah. Di satu sisi, untuk perekonomian di daerah wisata tersebut juga bisa terangkat. Oh ya, sebelum memulai perjalanan di esok hari, sore ini kami disuguhi dengan berbagai produk UMKM khas NTT. Dari mulai kain tenun, hingga makanan dan minuman. Bismillah, besok pagi akan dimulai perjalanannya. Kita lihat keseruannya gimana ya. Jangan lupa untuk tonton terus sampai selesai nanti di Mandalika. Selamat pagi teman-teman, ini udah masuk hari kedua dan sekitar sejam lagi, pukul 9 kita akan mulai dari Hotel Kappa Resort ini. Totalnya ada sekitar 25 kendaraan teman-teman, meliputi jeep seperti misalnya JT atau Gladiator, lalu juga Wrangler JK, dan yang gue pakai yaitu Wrangler JL. Ini dia akhirnya. Kemarin udah sempat persiapan dulu buat isi bensin, beli-beli makanan, minuman, semuanya. Dan ya insya Allah kita udah ready untuk ngebawa si Orange ini untuk kira-kira melintasi sekitar 1.200 km sampai menuju ke Mandalika nanti. Oke, Assalamualaikum. Nah, jadi sebenarnya buat persiapan touring atau road trip itu salah satunya yang dibutuhkan adalah radio komunikasi. Karena di mobil ini nggak ada rig-nya, jadi gue akan pakai HP di sini. Ada 2 buat backup. Sementara kalau barang-barang lainnya sebenarnya kalau kita mau road trip itu sih relatif nggak terlalu ada yang spesifik banget. Jadi di luarnya pasnya kita bawa untuk pakaian, terus makanan, minuman, ya paling beberapa kebutuhan-kebutuhan emang biasa kita bawa ya misalnya entah obat-obatan, apalagi yang berhubungan juga jangan untuk prokes juga jangan sampai lupa dibawa. Jadi ya ini dia buat pakaian semua. Gue bawa di sini juga ada kursi camping buat nongkrong-nongkrong nanti, sama bawah kulkas. Udah diisi ya? Ya udah. Minuman semuanya. Oke, bismillah, kita sambil menunggu jam pembukaan 1 jam lagi terus kita berlepas menuju Kelimutu untuk yang tujuan pertama. Oke teman-teman, ini udah persiapan untuk flag off. Ini dia yang pertama, mobilnya Om Hendra, ketua umumnya JK1. Om Hendra lagi siap-siap pakai JK 4 pintunya. Selamat pagi Om. Selamat pagi, keren banget. Kita siap-siap jalan berapa hari nih? 8 hari nih ya? 8 hari sama 8 hari. Bro JJ. Siap. Jadi semangat. Tambah. Siap, insya Allah lancar. Kita siap-siap flag off ini. Oke. Sementara di belakangnya adalah Om Dewa dari Jogja. Om Dewa nih ketua panitianya nih, pakai JK4 pintu juga.
Wah, ini lagi bikin video dulu nih. Wih, asik. Selamat pagi, Om Selamat Dewa. pagi, Mas Selamat Jeje. pagi. Udah ready semua ya? Ready. Ready, insya Allah lancar. Lancar. Gas, Om. Mantap. Om Dewa ini juga apa namanya pernah off-road bareng gue juga di Java Overland. Kalau timnya rombongannya tuh Bison sama Mas Wahyu Lamban dan rombongan Jogja lainnya. Jadi mobil Om Dewa dan Om Hendra yang akan start dua mobil paling depan. Gue juga siap-siap deh teman-teman. Oke, kita baru dapat buku panduannya buat peserta. Ini ada buku yang pertama yang gede. Dia isinya kayak peraturan-peraturannya ya. Bukan cuma peraturan buat kayak di perjalanannya, tapi juga yang menyangkut sama nanti kebersihan, untuk safety dan lain-lain. Ini penting banget sih menurut gua, sambil juga ngingetin ke semua peserta. Satu lagi ada handbooknya kayak ngasih tauin jadwalnya tiap hari. Terus kita tiap hari uniknya pakai kaos yang warnanya beda-beda. Udah gitu dia tulisannya juga beda-beda. Jadi bergantung kita lagi ada di daerah mana di hari itu. Cukup menarik sih. Oke. Mempertahankan protokol kesehatan yang kita sepakati bersama untuk menjaga keselamatan bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk di hari kedua kegiatan Jekawan Jelajah Flores Mandalika 2021, di mana pagi ini kita akan melakukan start dari Hotel Kappa Resort di Maumere. Perjalanan cukup panjang, sekitar 3 jam. Kita akan melakukan bakti sosial di Desa Pemo. Terus kemudian kita akan sedikit melakukan eksplorasi di wilayah Danau Kelimutu. Kegiatan-kegiatan sosial, mengunjungi beberapa titik yang sudah direncanakan. Ya, ini mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Pengasih Penyayang selalu melindungi, memberkati, mendampingi kita dalam perjalanan. Dan mudah-mudahan ya saya juga bisa hadir di Mandalika ya. Jadi melepas dan bisa menanti kedatangannya. Saya pikir ini saja. Selamat ya melaksanakan kegiatan touring ini. Seluruh leluhur di Niang Tanah Sika sebagai titik star ini selalu memberikan doa. Dan Tuhan pasti melindungi untuk kita semua. Amin. Jelajah Flores Mandalika luar biasa. Kabupaten Sika luar biasa. Jekawan luar biasa. Salam off-road. Go. Jekawan Jelajah Flores Mandalika 2021, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kita mulai nih perjalanannya. Dan kita pagi ini dari Maumere kita akan jalan sekitar 120 km menuju ke Danau Kelimutu. Selama ini cuma pernah lihat di internet, di foto, tapi pada akhirnya nih siang ini kita berkesempatan untuk lihat langsung ya keindahan di danau tersebut. Jadi ini dibagi dua grup teman-teman. Ada grup A, itu leadernya Om Hendra, dan grup B di belakang leadernya itu Om Dewa. Jadi kita dibagi dua grup supaya bisa lebih efektif juga pembagiannya. Dan emang ada beberapa tempat ini yang kita nanti nggak masuk sekaligus, jadi bergantian ya, bergilir supaya nggak terlalu padat banget, nggak terlalu crowded banget teman-teman. Ini jadi pertama kali teman-teman gue nyetir di Pulau Flores setelah sebelumnya trip gua ke sini sama sekali nggak nyetir, dan itu aja kayaknya udah luar biasa ya pengalamannya. Dimana kali ini nih akhirnya berkesempatan buat nyetir bareng dengan teman-teman JK, JL, dan juga JT di belakang gua, ada Gladiator juga.
Ini baru mulai sekitaran setengah jam aja kayak udah berasa banget experience-nya luar biasa. Apalagi kalau kita ngomongin jalannya di sini ya, dari start tadi sampai sekarang ini kayaknya banyak bagiannya yang belok-belok terus. Ininya kebetulan nih pas bagian lagi nge-shoot video ini dapet yang kita bisa sejenak istirahat dulu. Maksudnya jalan lurus ya, karena nantinya di depan itu kita akan kelok-kelok lagi. Tapi di satu sisi terbayarkan dengan view-nya yang ada sih, jadi tetap happy walaupun istilahnya nggak berhenti, kita muter kanan, muter kiri, terbayarkan banget dengan view-nya. Oke teman-teman, ini kira-kira kita 40 menit lagi nyampe di Danau Kelimutu. Sejauh ini jalannya kelok-kelok terus, tapi nikmat sih view-nya. Nah ini kalau teman-teman lihat di bagian kiri gua ini ada namanya GPX Viewer. Ini buat ngeliatin waypoint-nya ya, jalan yang akan kita laluin dari mulai start sampai finish. Berikut dengan ada beberapa keterangan kayak misalnya makannya di mana, pom bensin di mana, itu ada semua. Ini biasanya gue pakai juga kalau kita lagi overland atau lagi ekspedisi, itu kita pakai terus nih. Sementara kalau yang ada di head unit JL ini lebih ke yang navigasi umum. Ini map umum aja sih, nggak ada waypointnya. Oh iya, ngomong-ngomong, yang kali ini jadi co-driver sekaligus juga kameramen. Ada Eca di sini. Halo. Sambil nyetir, Cak, gue nengok depan lagi dulu. Kita berarti udah jalan berapa kilo ya, Cak ya? Dari start tadi ya? Sekitar 60 ya. 60-an ya? Sekitar 60-an. Lumayan sih nih bensinnya. Masih tetap ada di F. Bisa sih kita bisa lebih irit sih, Cak. Pakai JL ya. Sekitar berapa ya? Mungkin 1.9 dibanding kalau JK. Soalnya pas di bagian nanjaknya agak berasa ini dulu, ada jedanya loading dulu gitu dulu. Oke teman-teman, lagi berhenti sebentar, sebagian lagi pada ke toilet. Dan pas lagi berhenti, numpang di depan rumah, ternyata pemilik rumahnya adalah salah satu subscriber saya dari sini. Halo. Halo, JJ Vlog ya. Nggak sengaja banget ya, Siap, bisa siap. pas ya. Iya, bisa pas di pinggir rumah jadi. Iya, numpang sebentar. Siap. Lagi nunggu rombongan. Welcome to Flores, Om JJ. Siap, terima kasih. Nanti Siap. nonton videonya ya. Siap, makasih. Siap, Pantengin sehat-sehat, terus saya. Siap. sukses selalu ya. Amin. Sehat-sehat juga Om JJ. Oke, terima Siap. kasih ya. Sama Om JJ. Oke teman-teman, kita sebentar lagi mau jalan lagi. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah nyampe di Kelimutu National Park. Suka banget dengan prokesnya, jadi kita diminta untuk cuci tangan dulu situ. Oke, ini dia, kita cuci tangan. Jadi sebelum kita masuk,
kita udah dalam kondisi yang lebih bersih ya. Ini ngomong-ngomong di depan gua rombongannya sama nih, kembaran nih, pakai gel juga. Mantap nih Om. Gimana perjalanannya, asik tadi Om ya? Asik ya? Kelok-kelok terus. Asik. Pakai gel sih enak ya. Kembaran ada temennya. Halo Pak. Kita cuci tangan dulu teman-teman di sini. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Dan kita juga diberikan buku-buku pelajaran kepada rekan-rekan adik-adik semua, dan 70 siswa yang kita berikan ini kita berikan juga alat tulis juga. Yang kedua, kita juga berikan bantuan berupa uang tunai kepada Kapela untuk di Bemo. Sumbangan dari rekan-rekan untuk sarana ibadah. Kan tuh ini menyerahkan Al-Quran, kita harus bisa baca Al-Quran dulu. Iya. Lancar. Lancar, alhamdulillah. Kawan, luar biasa. Kawan, luar biasa. Terima kasih. Salah satu keindahan di Taman Nasional Kelimutu yang terletak di Kabupaten Ende adalah Gunung Kelimutu. Gunung ini memiliki 3 kawah dengan warna yang sangat menarik, di mana warna tersebut cukup beragam dan dapat berubah seiring dengan waktu. Nama Kelimutu sendiri merupakan gabungan dari kata keli yang berarti gunung, serta mutu yang berarti mendidih. Ya, walaupun hari ini pas kita naik agak berkabut, tapi tetap pemandangannya luar biasa teman-teman. Ini sebenarnya sih udah agak geser sedikit kabutnya ke sana, soalnya bener-bener tadi sebelum nge-shoot lebih nggak kelihatan lagi danaunya. Ini menurut warga lokal, jadi ada kepercayaan juga sebenarnya kalau untuk warnanya itu ya bisa berubahnya itu karena ada faktor istilahnya katanya kayak perasaan yang nggak enak di warga, sehingga warna danau pun ikut berubah. Dan warnanya itu emang perubahannya nggak bisa diprediksi. Jadi mungkin kayak kalau misalnya warna yang Tosca seperti sekarang ini atau di sekitaran hijau biru itu lebih sering. Tapi kalau warna-warna lain ternyata cukup jarang ya. Kayak misalnya warna merah itu di tahun 2005 katanya terakhir. Dan kalau teman-teman ingat di uang 5 ribuan zaman tahun 90-an dulu, dia yang sempat ada 3 warna itu ternyata itu kombinasinya cukup unik dan juga jarang terjadi. Kalau yang paling sering adalah warna biru Tosca gini dan warna hitam. Sini banyak monyetnya. Katanya jangan dikasih makan, soalnya kalau dikasih makan dia malah langsung berulah ya, ngelunjak. Cak. Iya. Dari tadi was-was ini aja ya, tas gitu ya. Pada takut diambilin pas rampas. Pas lagi naro foto bentar, taunya tiba-tiba dia udah pegang gimbal kan gitu, terus jago lagi ternyata. Kata dia ngambil gambar, ngambil kerjaan gua aja. Oke teman-teman, kita akan ke puncak yang paling tingginya nih, di depan sana yang ada tugunya nih, sangat menarik. Oke.
Nah ini dia view dari puncaknya. Kalau kedua, nah ini dia viewnya teman. Nah ini dia teman-teman viewnya kalau dari puncak ke yang dua danau Toskanya. Asik banget. Terus ini udah mulai terik, udah mulai kebuka kabutnya. Kita bisa naik ke atas sini sih, ke tugunya ini. Masuk di terminal, setiap orang harus ada pemandu atau guide supaya menunjuk. Gimana Pak De? Aduh, luar biasa ini, Indonesia indah ya. Pertama kali Luar kesini. biasa, bener. Flores luar biasa. Mantap view ya. Danau bisa begitu, kena ketutup awan jadinya berwarna-warni. Luar biasa. Udah foto dong. Dari tadi udah lengkap kayaknya Udah foto lengkap. nih. Tapi langsung doping di atas ya. Kita langsung JJ luar biasa ini J ya. Wah, luar biasa viewnya. Keren banget. Mantap. Oke teman-teman, saatnya kita untuk meninggalkan tempat ini. Terima kasih Pak. Ya Pak. Terima kasih. Oke, perjalanan lancar. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya makan siang. Mungkin udah jatuhnya makan siang sore. Udah jam 3 sekarang, tapi nggak apa-apa. Tetap terbayarkan dengan view-nya tadi yang luar biasa. Akhirnya kita makan siang juga, walaupun ini udah jam 3 sore. Ini bakal berasa laparnya banget, soalnya kita habis naik tangga lumayan banyak. Dan karena tadi belum sarapan, jadi porsinya lumayan juga nih. Bismillah. Ini yang akan kita coba dulu adalah ikan pakai bumbu kuning ya, bumbu bule. Karena kayak ikan makarel gitu ya. Ikan tongkol, ada sayurnya juga, ada tumis ayamnya juga, kayak modelnya tumis pakai pakai ada jahenya, pakai bawang segala macam, cabai, jadi rasanya kayak Chinese food. Sama yang terakhir ada tahu dan tempe. Ini modelnya kayak dibikin asam manis gitu. Wah bener. Wah, kita ngisi perut dulu sebelum habis ini kita akan jalan ke rumah pengasingan Bung Karno. Oke, kita makan dulu. Dibalik dulu dong kameranya biar ngeliat siapa yang shoot. Dibalik dulu. Halo. Makanan lo beda. Enggak udah biarin aja. Oke. Kita makan dulu ya teman-teman ya. Ini kita ngomong-ngomong suasananya di pinggir-pinggir tempat makannya, soalnya emang pengen nyari yang udaranya agak lebih enakan aja. Mumpung adem. Oke, kita lanjut dulu makan. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sekarang udah selesai makan dan mestinya berikutnya kita akan menuju ke tempat pengasingan Bung Karno. Tapi karena udah terlalu sore, kita jadinya akan langsung skip ke pemberhentian berikutnya teman-teman. Tapi sebagai gantinya, gue pengen sharing sedikit tentang beberapa hal teknis dari kendaraan yang berkaitan dengan road trip atau touring. Dan di episode yang pertama ini gue akan sharing tentang ban teman-teman. Jadi kalau kita ngomong penggunaan ban di kendaraan 4x4, tapi untuk road trip ya, untuk touring ya, jadi lebih on road mayoritasnya, tetap yang direkomendasi adalah ban AT. Emang bawaan dari SUV, mobil 4x4 tuh biasanya ban AT, tapi banyak juga yang emang udah dirubah ke ban MT, walaupun mungkin penggunaannya juga lebih banyak di aspal. Karena emang nggak bohong ya, kalau kita pakai ban MT kayak gini, secara tampilannya juga lebih ganteng ya, lebih ngedongkrak ketimbang pakai ban AT kalau menurut gua. Tapi kembali lagi kalau kita ngomongin untuk on road ya, seperti misalnya kita lagi touring, road trip dan sejenisnya, rekomendasi gua ketimbang pakai ban MT, kembali lagi kita pakai ban AT.
Tapi kalaupun kita tetap pakai ban MT, buat kita pakai touring on road, yang terpenting adalah pertama kita tahu bahwa traksi ban MT itu nggak terlalu maksimal di aspal. Apalagi kalau pas hujan, lagi pas licin. Jadi kita mesti mastiin nyetirnya itu kayak misalnya ngebeloknya nggak boleh terlalu kayak dikagetin. Dan pastinya nggak bisa terlalu ngebut kayak kita pakai ban AT. Udah gitu ngeremnya juga nggak bisa terlalu kayak di ujung banget. Dan jangan membiasakan untuk ngeremnya mendadak. Selain itu, yang terpenting berikutnya adalah untuk tekanan anginnya. Yaitu udah pasti ya, jangan sampai terlalu tinggi, tapi jangan sampai juga terlalu rendah untuk tekanan anginnya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ya. Nah oke teman-teman, kita tadi habis isi bensin. Nah ngisi bensinnya cuma dipencar supaya bisa lebih cepet ya, nggak terlalu panjang antrinya. Sementara tadi pas pencar, akhirnya malah jadi ada yang nyasar sebagian gitu. Nah ini tapi alhamdulillah udah bentar lagi selesai semua isi bensinnya, dan kita tinggal kurang lebih tuh sekitar berapa ya? Mungkin sekitaran setengah jam lagi. Sekitar jalan 20 kiloan lagi nyusurin pantai sini ke tempat kita buat makan malamnya. Kita kan arahnya nih ke ND nih. Nanti dari ND kita terus lagi dan kita nanti menginapnya di daerah Bajawa. Oke. Ya, dia di Kabupaten Ngada ya. Nah, ini yang lucunya di tempat kita buat makan malam nih sebenarnya berarti baru berapa jam ya habis tadi makan siang. Jadi nggak tahu apa kita cuma kayak nyemil aja nanti atau mungkin emang sekalian makan malam jadi sampai penginapan nanti udah beres apa gimana, belum tahu juga. Tapi kalau misalnya langsung makan kayaknya masih kenyang banget ya Ceh. Iya. Masih kenyang ya. Tapi udah nggak apa-apa, yang penting kita tuntasin dulu buat schedule yang hari ini. Udah, kita siap-siap deh jalan lagi. Wah, tidak terasa hari ini kami menempuh perjalanan 300 km yang cukup melelahkan tapi mengasihkan. Kami pun segera beristirahat di kota Bajawa. Sebelum esok hari, kami akan melihat keindahan alam dan budaya yang ada di Kabupaten Ngada.